complicated when it hurts. Oke, halo semua, hari ini kita cobain sebuah game baru yaitu Rims Racing yang katanya sih adalah game simulasi roda 2 yang paling baru dan pastinya katanya sih ini lebih asik ketimbang Red 4 atau mungkin game MotoGP, tapi nggak tahu pasti karena kita belum nyobain. Dan hari ini untuk Rims Racing ini bakal rilis nanti versi fullnya di bulan Agustus tahun 2021 karena hari ini kita nyobain versi demonya yang udah ada di Steam. Jadi buat yang mau nyobain Rims Racing versi demo udah ada di Steam. Jadi sesuai dengan apa yang udah dirilis bahwa ini adalah versi demonya, makanya di sini ada beberapa pilihan opsi menu yang masih kekunci atau masih kegembok dan nggak bisa diakses, yaitu multiplayer, Rims Card, news, hingga kredit. Sedangkan yang bisa diakses hanya ada single player, setting, sama exit game. Nah biasanya ini kalau versi demo ini biasa versi untuk pancingan para player supaya nanti tertarik untuk ngemainin sekaligus ngebeli dari game Rims Racing yang emang kayaknya bakal epic banget sini karena pastinya fisiknya bakal beda sama game buatan dari Milestone, entah itu Red 4 atau mungkin bahkan MotoGP. Nah untuk versi di single player ini kita ada beberapa opsi juga yang meskipun beberapa opsi lainnya juga masih digembok termasuk karir, private testing, hingga academy. Sedangkan yang bisa diakses hanya ada single race, kemudian juga ada racing tutorial. Dan yang paling menarik di sini, karir, apakah bakal sama kayak MotoGP yang ngerebutin poin untuk menjadi juara dunia atau malah justru kayak Red 4 yang terkesan boring banget karena untuk karir dari Red 4 tuh kayak nggak ada tujuannya, cuma sekedar kita main aja untuk ngedapetin motor cuy. Pada mode single race ini seperti game-game pada umumnya dimana kita bisa mengganti motor atau opsi motor, juga ada pilihan opsi track, kemudian ada change condition atau mengganti kondisi cuaca ketika balapan, juga ada peraturan atau rulesnya yang mana kita bisa mengatur semuanya itu dengan sesuai apa yang kita mau. Nah untuk di sini untuk pilihan motor sendiri sebenarnya dari Rims Racing mungkin karena masih versi beta makanya masih banyak banget yang belum dimasukin termasuk KTM. Jadi cuma ada Aprilia, kemudian BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, Kawasaki, sama si Yamaha. Dan karena masih versi demo makanya yang bisa diakses ini cuma ada dua opsi pilihan motor aja, itu MV Agusta sama Ducati. Dan di sini pun kita juga bisa mengganti livery atau warna dari motor kita, yang warna liverynya juga warna-warna standar dari pabrikan masing-masing. Dan entah kenapa di sini nggak ada fitur untuk modifikasi, misalkan kita ngelepas spion atau mungkin kita ngeganti shock breaker. Kayaknya emang masih belum ada ya. Dan untuk sini untuk treknya sendiri, treknya juga lumayan banyak. Cuman kebanyakan untuk versi trek jalanan itu rata-rata cuman dibalik doang cuy arahnya. Yang semula ke arah barat, kemudian untuk versi 2 itu dibalik ke arah timur. Jadi cuman satu sirkuit cuman dibolak-balik aja untuk arahnya. Makanya di sini ada dua sirkuit dengan trek yang namanya sama, cuman dibalik aja. Dan untuk sirkuit permanen yang gua ngerasa familiar sama layoutnya ya cuman dua aja sih. Di sini ada Silverstone sama Laguna Seca. Cuman dua itu aja yang gue sendiri ngerasa familiar, yang mana kedua track tersebut masih digembok dan nggak bisa diakses cuy. Jadi cuma ada dua opsi track aja yang bisa diakses termasuk sirkuit Zolder sama sirkuit di jalanan di Australia. Nah selain track juga ada opsi change condition, dimana ini kita bisa ngerubah untuk kondisi weather condition, dimana kita bisa ngerubah untuk clear, untuk cuaca kita ada sunset atau mungkin overcast, juga ada cloudy, light rain, sama rainy. Dimana masing-masing ini untuk masing-masing perubahan cuaca ada pilihan juga untuk opsi aspal atau kondisi dari permukaan treknya. Misalkan untuk versi yang clear kita bisa ngerubah, kita mau pilih pakai kondisi aspal yang dry atau kering biasa, atau mungkin justru bisa pilih untuk versi yang very dry atau yang benar-benar kering banget seperti ketika lagi balapan dengan kondisi cuaca yang sangat panas, sangat ekstrim. Nah, selain dari change condition, di sini juga ada untuk opsi rules atau peraturan di setiap balapan, sama halnya kayak di race option di MotoGP, di mana di sini juga ada pilihan untuk kualifikasi. Kita bisa ngepatiin kualifikasi, juga bisa ngeaktifin juga, di mana di sini untuk sesi kualifikasi waktu paling lama diberikan itu bisa nyampe di waktu berapa nih? 30 menit dan juga lumayan lama sini, sama halnya kayak balapan atau kualifikasi di MotoGP sebelum adanya pembagian Q1 sama Q2. Jadi masih bisa sampai waktu kualifikasi di 30 menit. Dan yang paling rendah di sini untuk kualifikasi bisa nyampe di 10 menit aja. Sedangkan untuk putaran balapan di sini paling rendah itu kita bisa balapan dengan satu putaran aja atau kayak balapan sprint race
Sementara untuk yang paling tinggi jumlah balapannya atau jumlah putaran balapan itu bisa nyampe di angka berapa nih? Kayaknya sih ya 40 putaran, jadi udah lama banget sih nih. Apalagi kalau sirkuitnya panjang kayak di Silverstone. Dan sementara untuk jumlah AI atau musuh kita di setiap balapan itu cuma mentok di 10 pembalap aja dan 11 sama kita. Jadi kita nggak bisa untuk ngelawan lebih dari 10 pembalap dan hanya mentok di 10 musuh aja. Sedangkan paling rendah itu bisa sampai di 2 kompetitor atau 2 musuh. Jadi di track ada 3 pembalap yang tengah bersaing termasuk dari player kita sendiri. Nah, untuk dari tingkat kesulitan AI yang ada di Rim Racing ini mentoknya cuma sampai di angka 100% aja. Nggak kayak di Milestone sampai di 120%. Sedangkan di sini cuma ada sampai mentok di 100% aja, dan itu udah luar biasa kuat pastinya. Karena gue sering main di level 60% itu benar-benar susah banget cuy. Dan sementara untuk paling rendah di sini levelnya bisa cuma sampai di 20%, sama halnya kayak di game Milestone seperti Red 4 atau mungkin bahkan game MotoGP 21. Kita juga bisa untuk ngatur di manakah kita mau start, misalkan kita mau start pertama, di bagian tengah, atau mungkin bahkan di bagian paling akhir. Jadi cuma ada 3 opsi aja, di mana kita bisa opsi untuk first, di mana kita bisa start paling depan, juga ada middle, kita bisa start di tengah, dan juga ada last, di mana kita bakalan start dari posisi paling akhir. Nah, untuk wear di sini, wear-nya ini ibaratnya kayak kita bisa ngaktifin daya tahan yang versi real seperti daya tahan ban kita hingga jumlah bahan bakar yang bisa terkuras semakin lama kita bermain atau semakin lama kita balapan di satu track tersebut. Jadi semakin lama kita main, pastinya bahan bakar sama ban bakalan semakin terkuras cuy, atau daya tahannya bahkan terkuras. Ada juga false start, dimana kita bakal ngelakuin start manual, dan kalau kita ngelakuin jump start kita bakal dikasih penalti barang sedetik atau mungkin bahkan sampai 3 detik. Asik sih ini. Dan satu hal yang paling gue ngerasa di sini kayak menjadi bug dari game Rim Racing adalah lamanya loading ketika kita mau masuk ke satu sirkuit. Ini aja kita padahal dari tadi udah semenitan kok nggak masuk ya. Mungkin karena emang loading banget, makanya ini bener-bener kita ngebutin waktu lama. Meskipun akhirnya kita udah masuk ke track di sirkuit Zolder, dimana ini adalah sirkuit yang bisa kita cobain atau kita bisa akses di Rim Racing saat ini di versi demo. Dan ini pun yang paling gue suka di animasi di sini adalah untuk gerakan dari ranting yang ada di pohon cuy. Ini benar-benar detail banget sama kayak di Codemaster, dimana untuk versi MotoGP gue sendiri belum pernah ngeliat ada pergerakan dari ranting-ranting pada pohon yang ada di sekitar track cuy. Jadi kayak sepi banget untuk animasi dari pepohonan. Nah, pada sebelum kita masuk ke starting grid, kita juga dikasih pilihan untuk setting-setting, dimana kita masih nge-setting di area luar pitbox. Entah kenapa padahal ada pitbox kok mereka nggak mau masukin aja ke situ ya, malah mereka ada di depan dari garasi pitbox cuy. Aneh aja sih. Sementara untuk setup motor di sini juga ada beberapa pilihan, termasuk kalian bisa ngeluh dengan setup default atau mungkin setup yang udah kalian bikin sendiri. Nah, di sini juga ada settingan dari suspensi baik depan maupun belakang, jadi semuanya ada, termasuk juga ada gear ratio, juga ada untuk opsi ban serta ECU, di mana di sini untuk elektroniknya kalian bisa milih. Jadi semakin tinggi kalian aktifin elektroniknya hingga angka 4, maka semakin nyaman kalian berkendara. Sedangkan untuk kalian nanti yang suka setting ECU yang low, maka semakin besar pula resiko kalian untuk crash. Tapi enaknya kalau pakai elektronik yang low itu kita bisa ngeluarin semua potensi yang ada di motor, meskipun kita harus berlatih dengan skill yang kita punya. Nah, untuk bahan bakar juga ada pilihannya. Kita juga bisa untuk ngefullin bahan bakar, juga bisa untuk ngurangin barangkali motornya kerasa berat, dan juga ada opsi ban. Jadi hari ini ada opsi ban yang gue sendiri ngerasa kayak di sini tuh kita benar-benar dibebasin. Kita bisa milih opsi ban sesuai dengan apa yang kita mau. Bahkan kita bisa pakai ban hujan di cuaca yang kering atau dry. Pokoknya kita benar-benar dibebasin. Meskipun di sini untuk opsi ban di sini masing-masing bannya tuh memiliki karakteristik juga dan juga daya tahannya berbeda. Jadi tinggal kalian nyesuaiin aja mau berapa lama kalian di track. Jadi kalian nyesuaiin dengan kondisi ban yang daya tahannya persis dengan apa yang bakal kalian lakuin atau balapan yang emang kalian bakal lakuin di situ. Jadi kayak kita benar-benar dibikin bebas banget untuk pilihan opsi ban yang ada di game Rim Racing. Keren sih ini. Langsung aja kita cobain untuk balapan pertama dengan Rim Racing. Meskipun kita tadi salah pilih opsi untuk jumlah pembalap yang hanya ada 2 pembalap aja, yaitu kita sama player dari komputer. Tapi saat ini semoga saja
kita bisa untuk beradaptasi dengan Rims Racing yang bakal rilis nanti di bulan Agustus. Aduh, malah salah overgear cuy, kita malah telat untuk overgear kan. Kita cobain untuk satu putaran dulu di sini, kira-kira seperti apakah basic dari game Rims Racing. Oke, lumayan, ini gamenya. Kalau misalkan kalian main dari game lain terus ke game Rims Racing, kayaknya kalian nggak butuh penyesuaian yang lama. Ini tergolong enak, cuman kadang-kadang juga suka bikin kita agak ketipu cuy. Lihat tuh, itu aja animasi dari kakinya sebelah kiri yang lagi naikin gigi atau naikin gearnya. Itu keren banget cuy, kayak luas banget lah tuh. Nah kan, luas banget. Ini bener-bener kayak dibikin sereal mungkin dan kita ngerasa kayak ini kita lagi feelingnya untuk balapan banget cuy. Lagi tuh, aduh malah crash. Untungnya crashnya nggak lebay, nggak sampai ke potang-pating, atau mungkin bahkan sampai terbang cuy. Oke. Nah tuh, ini aja rider movingnya tuh kayak keren banget cuy, nggak kaku kan. Cuman ya posisi nekungnya mungkin agak terlalu nunduk cuy. Aduh, kita nggak apa sama sirkuitnya. Kita langsung diinvestigasi dan ngedapetin penalti. Ya ampun, kejam juga ini ya. Oke, kita balik ke kiri, high speed corner. Asli, gue suka banget sama rider movingnya cuy. Lembut banget loh. Kayak kita lagi balapan langsung. Cuman ini yang jadi minusnya tuh cuman di bagian posisi kepala aja kalau lagi nikung, yang terlalu ke bawah ya. Entah karena angle kamera yang salah atau karena emang posisi kepala yang terlalu head down kayak si Scott Redding. Jadi setelah nyobain beberapa gameplay tadi, termasuk juga dengan banyaknya kita nyobain musuh yang satu tracknya itu ada 10 pembalap, ternyata gue sendiri udah ngedapetin kesimpulan bahwa di sini untuk yang paling the best adalah, yang paling terbaik gue rasa adalah di bagian riding movementnya, dimana itu adalah animasi ketika kita lagi berkendara di atas motor, dan itu benar-benar keren banget. Pembalapnya benar-benar dibikin luas, seperti tadi ketika kita ngeliat animasi waktu si playernya lagi ngerakin gearnya, atau waktu naikin gear atau nurunin gear, itu benar-benar kerasa banget cuy, kayak nggak nanggung. Jadi benar-benar dibikin si rider ini tuh kayak aktif banget ngendarain motor, jadi nggak nanggung kayak di MotoGP. Karena di MotoGP sendiri untuk pergerakan dari kakinya si rider ketika lagi naikin gear atau bahkan mungkin lagi nurunin gearnya itu kayak kerasa nanggung aja karena kurang animasi. Tapi di sini benar-benar keren banget, dibikin kayak feelingnya itu kita lagi berkendara banget di motor cuy. Terus yang kedua yang menjadi masalah adalah di sini entah kenapa itu, entah karena angle kamera yang terlalu ke bawah atau emang posisi kepala dari ridernya yang terlalu head down, makanya tadi kelihatannya tuh kepalanya si pembalap itu kayak jatuh banget cuy, kayak lagi di bawah banget cuy. Mungkin karena emang angle kamera aja yang penempatannya kurang pas kali ya, makanya kelihatannya tadi kepalanya kayak lagi head down kayak si Scott Redding yang biasa gaya balapnya suka nyentuhin kepalanya ke aspal cuy. Waduh, parah banget dah. Dan yang kedua untuk soal AI, di level segini, di level 60% tuh udah kuat banget sih. Bahkan ya kalau kita ketika lagi masuk ke tikungan ya, kalau kita lagi entry corner dan kita malah early braking, kita yang ada malah ditabrak dari belakang. Jadi itu menjadi hal yang sangat-sangat krusial banget di sini. Kalau kita mau late braking kita ngelebar, kita early braking kita malah ketabrak. Jadi serba salah. Makanya kita tadi agak ragu-ragu ketika setiap masuk ke tikungan, dimana ini juga kan kita belum terlalu hafal sama braking point. Nah, terus yang kedua untuk masalah AI sendiri di sini juga kadang mereka juga suka bertingkah konyol, sama kayak di Ride 4 yang biasa pembalapnya suka jatuh sendiri, suka ngelebar sendiri, bahkan kadang juga ada yang suka nabrakin temannya sendiri. Jadi kayak AI yang ada di game Ride 4. Jadi nggak terlalu kaku, tapi kadang juga suka bermain dengan sangat konyol banget sih. Oke, next untuk pembahasan soal grafik. Untuk grafik di sini seperti yang gue bilang tadi, bahwa di sini tuh grafiknya tuh sama kayak di game TT Isle of Man, yang lebih tone warnanya tuh ke arah warm atau ke arah ke kuning-kuningan. Jadi sama kayak MotoGP 14, kemudian TT Isle of Man, juga sama kayak di game Ride 4 saat ini. Yang lebih notabene tuh ke arah ke kuning-kuningan itu kan. Jadi nggak secerah yang ada di game MotoGP 20. Oh iya, nah kalau ngomongin soal gameplay tadi, ketika kita lagi pertengahan balapan, ternyata ada satu tombol di controller yang bisa kita tekan untuk nampilin daya tahan dari part-part motor kalian, termasuk bahan bakar hingga juga pada kondisi ban. Di sini juga ada fitur untuk pergantian ban. Jadi yang paling asik di sini adalah ketika kita lagi masuk untuk mengganti ban di pitbox,
Itu kan biasa kalau di Red 4 itu kan bakal berjalan otomatis, dimana kita bakal ngeliatin aja para mekanik untuk mengganti ban kita. Tapi di sini ternyata ada tombol kombinasi yang harus kita tekan supaya mekanik kita tuh mau pergi untuk ngeganti ban kita cuy. Karena kalau kita nggak tekan tombol itu, maka mekanik kita juga nggak bakal ngeganti ban kita. Jadi kita juga aktif dalam pitbox, nggak cuma ngeliatin aja di animasinya. Jadi sama halnya kayak game Naruto, ketika lagi ngeluarin jurus pamungkas pasti bakal ada tombol pamungkas yang emang harus kalian tekan supaya jurus kalian bakal mempan kepada musuh yang kalian lawan. Jadi sama kayak gitu untuk fitur pergantian ban yang ada di game Rim Racing. Jadi makin menarik aja dan semakin gak boring cuy. Ini asli kasih, jarang ada fitur kayak gini di game balap roda 2. Jadi misalkan nantinya game ini bisa ningkatin lagi kualitas grafiknya, mungkin bisa aja MotoGP di bawah naungan dari KT Engine atau sama kayak Rim Racing. Karena emang di sini yang gue ngerasa itu plusnya dari game itu kayak feeling balapannya lebih kerasa ketimbang kita balapan di MotoGP. Apalagi di sini untuk rider movingnya itu lebih enak aja dilihat, nggak kayak di game MotoGP atau dari Milestone yang mana tadi untuk pergerakan dari pembalapnya ketika lagi mau nikung, kemudian waktu mereka lagi leg wave itu bener-bener mulus banget, kayak nggak dibikin-bikin. Jadi kayak senang aja ngelihatnya, feeling balapan dari game Rim Racing. Tapi yang jadi minus ya cuma tadi aja untuk masalah kepalanya si rider yang terlalu ke bawah untuk nikung. Entah karena angle kamera yang salah atau mungkin karena emang dari sananya untuk kepalanya terlalu head down cuy.